Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali untuk mahasiswa PG PAUD dengan materi keaksaraan awal, di mana materi ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua karena saudara-saudara semua merupakan guru di RA ataupun TK, sehingga apa yang kita pelajari ini bisa jadi memang sudah Bapak Ibu laksanakan. Pengertian untuk keaksaraan awal atau prakeaksaraan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan anak dalam menggunakan aksara atau membaca dan menulis yang dikuasai sebelum anak belajar cara membaca dan menulis. Keaksaraan awal merupakan tanda bahwa anak bahkan sejak usia 1 atau 2 tahun sudah berproses untuk menjadi aksarawan. Keaksaraan awal merupakan tatanan fondasi untuk menguasai kemampuan membaca dan menulis yang menyenangkan. Keadaan keaksaraan awal ini harus dikembangkan dengan baik di PAUD dan tidak dialihkan dengan penguasaan keaksaraan konvensional yang akan melelahkan anak dan menimbulkan pengalaman negatif terhadap membaca dan menulis. Artinya, sebelum anak belajar untuk membaca menulis secara konvensional di kelas yang lebih lanjut, lebih baik keaksaraan awal ini menjadi fondasi ketika mereka belajar di PAUD. Keaksaraan awal dapat dibangun sejak bayi dan di usia dini melalui peran serta orang dewasa dalam kegiatan bermakna yang melibatkan berbicara dan bicara. Keterampilan membaca anak usia dini. Membaca merupakan keterampilan bahasa tulis yang bersifat reseptif. Kemampuan membaca termasuk kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai keterampilan. Jadi kegiatan membaca merupakan suatu kesatuan kegiatan yang terpadu yang mencakup beberapa kegiatan seperti mengenali huruf dan kata-kata, menghubungkannya dengan bunyi, maknanya, serta menarik kesimpulan mengenai maksud bacaan. Menurut Anderson dan kawan-kawan tahun 1985, memandang membaca sebagai satu proses untuk memahami makna suatu tulisan. Adapun tahapan membaca antara lain adalah mengenal huruf, kemudian mengenal kata, mengenal kalimat, mengenal wacana, serta menghubungkannya dengan bunyi dan maknanya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan membaca terkait dengan pertama pengenalan huruf atau aksara, kemudian baru berlanjut ke bunyi dari huruf atau rangkaian huruf-huruf, dan makna atau maksud, pemahaman terhadap makna atau maksud berdasarkan konteks wacana. Kemampuan kesiapan membaca. Bapak Ibu sebelum mengajar membaca pada anak, dasar-dasar kemampuan membaca atau kemampuan persiapan membaca perlu dikuasai oleh anak terlebih dahulu. Dasar kemampuan membaca ini diperlukan agar anak berhasil dalam membaca maupun menulis, seperti dikemukakan pengembangan kemampuan keaksaraan awal pada usia 5-6 tahun melalui buku cerita budaya lokal oleh Miller bahwa sebelum anak diajarkan membaca, perlu diketahui dahulu kesiapan membaca anak. Hal ini bertujuan agar anak dapat mengetahui apakah ia sudah siap untuk diajarkan membaca. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang mengajarkan keterampilan pra-membaca di TK dan membaca formal di SD terdapat korelasi yang tinggi antara keterampilan kesiapan yang kuat dan berhasil dalam membaca secara formal, menurut Snow, Bourne, dan Given 1998. Adapun kemampuan-kemampuan kesiapan membaca yang akan dikembangkan itu adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan membedakan auditorial. Anak-anak harus belajar untuk memahami suara-suara umum di lingkungan mereka dan membedakan di antara suara-suara tersebut. Mereka harus bisa membedakan suara-suara huruf dalam alfabet di taman kanak-kanak, terutama suara-suara yang dihasilkan oleh konsonan awal dalam kata. Misalnya, guru meminta anak untuk menemukan arti kata yang
memiliki huruf awal yang sama atau menemukan huruf yang sama dengan huruf awal nama anak. 2. Kemampuan diskriminasi visual anak harus belajar untuk memahami objek dan pengalaman umum dengan gambar-gambar pada foto atau lukisan. Mereka harus belajar untuk melakukan identifikasi warna-warna dasar dan bentuk-bentuk geometris dan mampu menggabungkan objek-objek berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Mereka harus mampu membedakan kiri dan kanan, warna, bentuk maupun atas dan bawah, dan mengikuti gerakan dari kiri ke kanan maupun dari atas ke bawah. Mereka harus mampu mengatakan bentuk dari gambar latar, mengemukakan detail pada sebuah gambar, dan mengetahui pola visual sederhana. Akhirnya, mereka harus mampu untuk memahami dan menamai huruf besar dan huruf kecil. Untuk mewujudkan hal itu, bisa melakukan kegiatan, misalnya menyelesaikan puzzle, kemudian menulis berbagai tulisan nama dan kata yang telah dipelajari. Kemudian anak menyalin bentuk geometris seperti lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan busur. Yang ketiga adalah kemampuan perseptual motorik, di mana anak menggunakan otot halus tangan dan jari mereka dan untuk melakukan koordinasi gerakan dengan apa yang mereka lihat. Mereka harus belajar memegang krayon dan pensil untuk mewarnai gambar-gambar sederhana dalam garis-garis untuk menyalin pengembangan kemampuan keaksaraan awal. Kemudian pada usia 5-6 tahun melalui buku cerita budaya lokal, garis dan bentuk tanpa menjiplak, akhirnya mereka harus mampu menyalin huruf dan kata, menulis nama mereka, menulis huruf yang memadukan suara. 4. Kemampuan bahasa lisan sebagaimana dikatakan bahwa anak-anak masuk ke taman kanak-kanak dengan kemampuan substansial untuk berbicara dan mendengarkan. Meskipun demikian, selama masa taman kanak-kanak, kemampuan ini harus lebih dikembangkan dan diperbaiki. Anak-anak harus belajar mendengarkan, mengingat, mengikuti petunjuk, mencatat detail, dan memahami ide-ide utama. Mereka harus menggunakan dan memperluas kosakata bahasa lisan mereka untuk menjelaskan ide-ide, untuk mendeskripsikan objek dan peristiwa, untuk mengekspresikan perasaan mereka sendiri atau orang. Mereka hendaknya menjadi senang, berbagai pengalaman dengan bahasa dan gembira dalam belajar menggunakan kata baru. Yang kelima, membangun sebuah latar belakang pengalaman. Hal ini bisa dilakukan misalnya dengan membacakan buku cerita yang menarik di kelas atau mengajak anak menonton film dan mendengarkan rekaman untuk membangun latar belakang pengalaman mereka. Yang keenam, progresi dari kiri ke kanan. Tunjukkan kepada anak bahwa membaca dimulai dari sisi kiri ketika membaca keras kepada anak-anak. Yang ketujuh adalah kemampuan merangkai. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta anak merangkai gambar seri dengan benar atau buatlah anak mengulang cerita yang baru saja didengar atau dibacakan. Kemudian yang 8, pengenalan melihat kata dapat dilakukan dengan membuat kegiatan dengan menggunakan kartu huruf, misalnya permainan, menemukan kata dengan huruf awal yang sama. Demikian saudara-saudara yang bisa kita bahas kali ini. Kemudian tugasnya pada saat ini adalah silahkan membuat satu pertanyaan masing-masing mahasiswa satu pertanyaan untuk dikirimkan dan dijadikan satu dihandle oleh ketua kelompoknya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.